Wanita ini tinggal bersama suaminya yang diktator, kejam, dan gak pengertian sama istrinya sendiri. Mau ngapain atau kemana aja susah. Dia pun menjadi stres dan tampilannya menjadi lusuh. Hingga suatu hari, mereka kedatangan 2 orang penyewa kontrakan yang datang dan mulai mengubah hidup sang istri. Film dengan judul Belias yang dirilis tahun 2025 akan menceritakan kisah mereka. Namanya Josefa, seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya sehari-hari hanya melayani suaminya saja, seperti memasak, cuci pakaian, dan beres-beres rumah. Padahal Josefa ini masih muda dan ingin kerja sampingan supaya pemasukan mereka bertambah. Yah, hitung-hitung bisa beli baju dan makeup sendiri. Sayangnya suaminya tidak mengizinkan. Yang ada, Josefa malah kena omel dan dimarahi seolah-olah dia merendahkan penghasilan suaminya. Saat suaminya pergi kerja, datanglah 2 orang wanita, Ara dan Vilma. Mereka ingin menyewa rumah yang dikontrakan Josefa dan suaminya. Ya, jadi Josefa dan suaminya ini punya beberapa peta kontrakan. Dan 2 tante muda ini ingin menyewanya karena melihat postingan di internet. Lucunya, mereka mengira kalau Josefa ini adalah pembantu di sana. Padahal ternyata dia adalah istri dari pemilik kontrakan. Soalnya beda banget pas di sosmed. Ara dan Vilma langsung deal pengen pindah ke kontrakan itu. Josefa tampak terkejut, karena biasanya orang-orang pada lihat dulu, baru besoknya kontrak. Malamnya, ketika suami Josefa pulang, dia kena omel karena memasukkan orang tanpa izin darinya. Josefa udah jelasin kalau mereka masuknya dadakan seperti tahu bulat. Namun begitu Ara dan Vilma keluar, si Om langsung terdiam melihat kecantikan mereka. Yang tadinya mau marah, akhirnya nggak jadi. Esok paginya, Josefa mau nganterin makanan buat Ara dan Vilma, tapi dia kaget melihat mereka gituan berdua dari jendela. Josefa nggak percaya dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu muncullah pertanyaan, apa pekerjaan mereka? Karena mereka kelihatannya punya banyak uang, tapi nggak kemana-mana. Selain itu, penyewa kontrakan yang lain juga menyadari ada yang nggak beres sama mereka berdua. Hampir setiap hari mereka bawa laki-laki masuk ke dalam kontrakan. Ya, takutnya aja mereka jualan di dalam. Josefa mencoba bertanya dengan sopan, namun jawaban mereka mengatakan kalau klien mereka kebanyakan laki-laki. Hari-hari berlalu, tetangga Ara dan Vilma merasa terganggu atas kehadiran mereka karena berisik banget hampir tiap malam. Ya, gimana nggak berisik? Ternyata mereka ini bekerja sebagai kupu-kupu malam. Makanya, klien mereka kebanyakan laki-laki. Malam itu Josefa kembali kaget ketika ngelihat mereka gituan sama klien. Sampai akhirnya Josefa memberanikan diri buat menegur mereka karena bikin ribut. Apalagi kalau malam. Kalau tahu begini, lebih baik Josefa mengusir mereka aja dari awal. Mereka terlibat adu debat, tapi terjeda karena suami Josefa pulang lebih awal. Dia terlihat kecapean dan lelah. Ternyata rencana promosinya naik jabatan gagal total. Buat naik jabatan, mereka harus punya anak dulu. Persyaratannya cukup aneh sih, sementara mereka belum punya. Baru bicara sedikit aja, Josefa udah kena omel lagi. Bahkan, suaminya ngerasa Josefa ini ngerendahin dia. Ara dan Vilma ngelihat Josefa duduk di anak tangga sambil menangis dan wajahnya sedikit babak belur. Meski mereka sempat adu mulut, namun Ara dan Vilma kasihan lihat Josefa yang kena KDRT sama suaminya. Sejak itu mereka mulai sedikit akrab. Josefa bawain makanan hasil buatan sendiri untuk mereka. Padahal makanan itu sebenarnya mau dijual secara online, tapi nggak dibolehin sama suaminya. Udah gitu, suaminya malah mau lembur malam ini. Padahal hari itu adalah hari ulang tahun Josefa, dan dia udah buat banyak makanan. Alhasil, makanan itu dibagi sama Ara dan Vilma, dan mereka juga ngerayain ulang tahun Josefa, ya meski kecil-kecilan. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan hadiah untuk Josefa, sesuatu yang nggak bakal bisa dilupain. Ya, begituan hadiahnya. Pada suatu hari, Ara dan Vilma bawa klien masuk dan mulai main. Tapi pria itu nggak mau bayar. Ara marah, tapi malah kena gampar. Pekerjaan mereka ini memang berisiko, apalagi kalau kliennya polisi atau kenalan polisi. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, makanya mereka mau cari kerjaan lain, dan Josefa bisa membantu mereka. Dia punya tabungan yang cukup buat buka coffee shop. Bertiga, mereka bisa melakukannya. Pas kembali ke rumah, suaminya udah nunggu dengan wajah penuh emosi. Suaminya pulang, tapi Josefa nggak ada di rumah. Esok harinya, Ara dan Vilma diancam sama salah satu kliennya karena minta main gratis. Beruntung ada Josefa yang bakal viralin kalau pria itu tetap maksa. Nah, pria itu ngasih tahu sama suami Josefa kalau 2 wanita pengontrak itu adalah seorang PSK dan Josefa tahu akan hal tersebut.
Josefa kena omel dan dihajar lagi sama suaminya karena menutupi status pengontraknya. Capek dan kesal, Josefa akhirnya meninggalkan suaminya. Dia pergi bersama Ara dan Vilma untuk membuat hidup mereka sendiri menjadi lebih baik. Itulah alur cerita film Belias. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.